Ditalak di hari suci Lebaran dan dihina sebagai istri beban demi seorang pelakor. Arumi beserta putri kecilnya hanya bisa menangis pasrah. Tapi tahan napas kalian. Detik-detik saat ia membuka identitas aslinya sebagai nyonya besar raksasa Ritel lalu melucuti seluruh harta suaminya hingga mengemis di pinggir selokan. Adalah eksekusi karma paling memuaskan tahun ini. Buat yang sudah subscribe, semoga diberi kelancaran rezekinya. Amin. Inilah kisahnya. Namaku Arumi Danendra. Usiaku 32 tahun dan aku adalah pemilik tunggal sekaligus pemegang saham mayoritas Danendra Group, sebuah raksasa korporasi yang menguasai jaringan real, supermarket modern, dan properti komersial paling elit di seantero ibu kota. Namun jika kau bertanya pada orang-orang di sekitarku, mereka hanya mengenalku sebagai wanita berdas lusuh yang selalu bau rempah dapur. Seorang ibu rumah tangga biasa yang kerjaannya hanya menunduk dan melayani suami. Kandang emas ini sengaja kuciptakan sendiri. Sebuah penyamaran sempurna dan teliti untuk melihat siapa yang benar-benar tulus mencintaiku dan siapa yang hanya menjadi parasit berdarah dingin di hidupku. Suamiku Baskara Putra adalah lambang dari ilusi kesempurnaan kelas menengah yang memuakan. Ia menjabat sebagai manajer operasional di salah satu anak perusahaanku. Posisi yang ia yakini setengah mati didapat murni karena kejeniusan dan kerja kerasnya. Padahal aku yang diam-diam memerintahkan jajaran direksi untuk memberinya kursi itu agar egonya yang rapuh sebagai laki-laki tetap utuh. Di mataku saat ini, Baskara bukan lagi pangeran berkuda putih yang dulu kunikahi. Ia tak lebih dari sebuah portofolio investasi terburuk yang pernah kuat. Sebuah aset beracun yang terus-menerus menggerogoti neraca kehidupanku tanpa memberikan dividen apapun. Lalu ada Ibu Ratri, ibu mertuaku di luar. Ia adalah sosok agamis yang tutur katanya selalu dibalut kutipan ayat suci. Nyonya besar pemuka arisan yang hobi unjuk kekayaan. Namun di balik pintu rumah ini, ia adalah lintah darat berkedok orang tua. Ia selalu mengagung-agungkan anak laki-lakinya di komunitas pengajian elitnya sambil secara tersirat menjatuhkan reputasiku. Ia merasa berhak atas setiap keping koin yang dihasilkan anaknya dan terus menuntut agar aku tunduk, karena aku dianggap hanya numpang hidup pada keringat Baskara. Ia sama sekali tidak sadar bahwa arisan berliannya, tas mahal incarannya, dan bahkan biaya liburan mewahnya murni keluar dari laci meja kerjaku. Belakangan ini ada aroma busuk lain yang mengganggu keseimbangan neraca rumah tanggaku. Bukan hanya bau parfum murahan bermotif vanila yang menempel di kerah kemeja Baskara setiap pulang larut malam, tapi juga anomali pada mutasi rekeningnya. Ada kebocoran dana yang persisten mengalir mulus ke sebuah rekening atas nama Fiona. Tentu saja aku sudah tahu semuanya sejak bulan pertama. Aku adalah sang eksekutor yang mengawasi setiap sen pergerakan uangku. Aku hanya menunggu momen yang paling teatrikal dan tepat untuk meledakkan bom ini tepat di wajah mereka. Dan momen itu tiba di hari yang seharusnya paling suci. Pagi ini adalah hari raya Idul Fitri. Aroma opor ayam dan ketupat menguar pekat di ruang tamu rumah kami. Rumah mewah yang secara legal berdiri kokoh di atas tanah milik perusahaan pribadiku. Meski sertifikat palsu atas nama Baskara sengaja kubuat untuk meninabobokannya dalam mimpi basah kekuasaan. Aku baru saja memakaikan gaun rendah putih yang indah untuk Nada, putri kecilku yang baru berusia 5 tahun. Kami duduk di sofa bludru menunggu Baskara pulang dari salat ID untuk memulai tradisi sungkeman. Ibu Ratri sudah duduk angkuh di kursi tunggal mengenakan gamis sutra bertabur payet berkilau yang dibeli menggunakan uang dividen perusahaanku bulan lalu. Pintu depan terbuka perlahan. Namun Baskara tidak pulang sendirian. Ia melangkah masuk dengan rahang terangkat angkuh mengenakan baju koko mahalnya. Di belakangnya mengekor seorang wanita muda berbaju kaftan merah mencolok yang ukurannya terlalu ketat untuk layakan hari raya. Tuna. Wajahnya dipulas makeup tebal yang menor dan di dekapannya ada seorang bayi laki-laki montok yang sedang tertidur lelap. Ruang tamu mendadak hening. Udara terasa membeku seolah pendingin ruangan diturunkan hingga titik nadir. Nada memeluk kakiku dengan erat, menyembunyikan wajahnya yang ketakutan. Ibu Ratri terkesiap. Tapi anehnya, matanya tidak memancarkan kemarahan layaknya seorang ibu mertua yang melihat perselingkuhan, melainkan kilat ketertarikan yang rakus saat melihat bayi laki-laki itu. Baskara, apa-apaan ini? Tanyaku. Sengaja membiarkan suaraku bergetar hebat.
Aku mulai memainkan peranku sebagai istri tertindas yang teraniaya. Air mata buatan sudah berkumpul dengan cepat di pelupuk mataku. Siap dijatuhkan. Baskara berdiri di tengah ruangan bak seorang raja lalim yang baru saja menaklukkan wilayah baru. Duduk Arumi. Jangan buat drama murahan di hari raya. Desisnya dengan nada dingin yang mengiris. Ia menarik pinggang Fiona mendekat. Memamerkannya di depanku seperti piala kemenangan. Ini Fiona dan anak ini. Ini adalah darah dagingku. Penerus sejati garis keturunanku. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau berikan padaku karena kau hanya bisa melahirkan anak perempuan yang tak berguna. Jeff, kata-kata itu meluncur tanpa beban, tajam dan beracun. Ia menghina darah dagingnya sendiri secara brutal hanya demi validasi patriarki yang kolot dan menyedihkan. Aku menangis terseduh-seduh membiarkan air mata membasahi pipiku. Tega kamu, Mas. Di hari Lebaran, setelah semua pengabdianku melayanimu dan ibumu selama bertahun-tahun, aku ini istrimu yang sah. Teriakku, menjatuhkan diri ke lantai marmer yang dingin, memeluk lutut Baskara dengan putus asa. Nada ikut menangis keras melihatku diperlakukan sangat hina. Baskara menepis tanganku dengan raut jijik. Seolah aku adalah penyakit menular. Pengabdian apa? Kau hanya ibu rumah tangga beban yang bisanya cuma menghabiskan gajiku. Lihat dirimu, Arumi. Kau berantakan. Kau tidak sebanding dengan Fiona. Dia wanita berkelas. Dia tahu bagaimana merawat tubuh, merawat suami, dan melahirkan anak laki-laki yang kelak akan mewarisi semua kekayaanku. Fiona menyeringai puas menatapku dari atas ke bawah. Seolah aku adalah sampah sejarah yang harus segera disingkirkan. Maaf ya, Mbak Arumi. Mas Baskara itu butuh pendamping yang selevel dengannya. Lagi pula, anak laki-laki emas ini butuh lingkungan yang pantas, bukan rumah yang diurus oleh perempuan berdaster lusuh sepertimu, cibirnya dengan nada sok polos yang sangat memuakan. Ibu Ratri bukannya membela menantunya yang sujud menangis, malah bangkit dari kursinya dengan mata berbinar liar. Ia menghampiri bayi itu dan mengelus pipinya dengan gemetar. Cucu laki-lakiku. Ya Allah, akhirnya doa ibu terkabul. Ibu punya cucu penerus marga agung kita. Serunya histeris sepenuhnya mengabaikan cucu perempuannya. Nada yang sedang menangis ketakutan di pelukanku. Mulai hari ini, suara Baskara menggema berat dan penuh arogansi. Aku menjatuhkan talak satu padamu. Arumi. Aku akan mengurus surat cerainya setelah libur Lebaran. Selesai. Kau boleh tinggal di sini sementara waktu sampai kau menemukan tempat kos murahan. Tapi ingat baik-baik, rumah ini, mobil, dan semua tabungan adalah murni milikku. Kau tidak berhak atas 1 sen pun. Ia merogoh dompet kulitnya, mengeluarkan beberapa lembar uang R000-an, dan melemparkannya tepat ke wajahku. Uang itu melayang dan berserakan di karpet. Itu santunan untuk makanmu dan anak perempuanmu hari ini. Jangan pernah bilang aku suami yang kejam. Baskara berbalik dengan angkuh, merangkul pinggang Fiona dan menggandeng ibunya. Ayo Bu, kita tinggalkan benalu ini. Fiona sudah menyiapkan hidangan spesial di rumah baru kita. Rumah seharga R5 miliar di kawasan elit yang baru saja kubeli tunai untuk merayakan kelahiran anak lelakiku. Mereka bertiga melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Pintu mahoni tebal itu tertutup dengan bantingan keras. Meninggalkan aku dan putriku di ruang tamu yang mendadak sunyi, diapit oleh wangi ketupat dan sisa-sisa kehinaan mereka. Tangisan nada semakin kencang menembus keheningan. Aku segera merengkuh tubuh mungilnya, mencium puncak kepalanya, dan menepuk punggungnya dengan usapan lembut nan menenangkan. SSST. Tidak apa-apa. Sayang, Mama di sini tidak ada yang perlu ditangisi dari laki-laki bodoh yang buta huruf soal hukum. Bisik pelan begitu deru mesin mobil sport Baskara yang cicilan mahalnya dibayar penuh oleh aliran kas perusahaanku. Menjauh dan menghilang di ujung jalan komplek. Sandiwaraku selesai. Tangisanku berhenti seketika. Seolah seseorang baru saja menekan tombol mati. Air mata di pipiku mengering dengan sangat cepat. Bahuku yang tadinya bergetar karena duka palsu, kini tegap kembali dengan aura aristokratis yang lama kusembunyikan. Aku bangkit dari lantai,
membersihkan lutut dasterku dengan anggun, dan menatap uang lembaran yang berserakan di karpet dengan senyum yang sangat-sangat dingin. Kau baru saja menandatangani surat kematian finansialmu sendiri, Baskara. Aku menuntun nada ke kamarnya, menyalakan televisi dengan tayangan kartun kesukaannya, dan memastikan balita itu tenang bermain. Setelah itu, aku melangkah tegap menuju ruang kerjaku yang tersembunyi dengan brilan di balik rak buku perpustakaan mini di lantai 2. Ruangan itu kedap suara, berlapis baja kokoh, dan berisi server data transkripsi tingkat militer. Aku duduk di kursi putar berlapis kulit asli, menyalakan 3 buah monitor super lebar di depanku. Layar-layar itu berkedip hidup, menampilkan dashboard keuangan raksasa dan Group, pergerakan saham seketika, dan rincian mutasi rekening Baskara hingga gigi terakhir di belakang koma. Tentu saja dia bisa menyombongkan rumah seharga R5 miliar itu. Rumah itu memang dibeli menggunakan fasilitas pinjaman direksi perusahaan. Fasilitas yang secara eksklusif kuberikan secara diam-diam melalui tangan kanan Dewan Komisaris. Namun Baskara yang sangat bodoh dan malas membaca itu tidak pernah meneliti kontrak dengan saksama. Ia tidak tahu bahwa dalam klausul tersembunyi di halaman terakhir belasan dokumen tebal yang ia tanda tangani, terdapat hak veto mutlak bagiku untuk menarik aset tersebut secara paksa. Kapan saja jika terbukti ada cacat moral atau manipulasi finansial. Dan membawa selingkuhan untuk mengusir istri sah di rumah utama pada Hari Raya Idul Fitri adalah definisi paripurna dari cacat moral yang menjijikan. Aku mengambil ponsel khususku yang terenkripsi memutar nomor pengacara korporat paling brutal dan terpercayaku, Bapak Hermawan. Panggilan diangkat pada dring kedua. Sebuah dedikasi yang selalu kuhargai meskipun ini adalah hari libur nasional. Selamat Idul Fitri, Bu Arumi. Ada yang bisa saya selesaikan di hari suci ini? Sapa suara berat dan profesional di seberang sana? Selamat Lebaran, Pak Hermawan. Maaf mengganggu waktu libur Anda. Kataku tenang. Suaraku tak lagi mengandung jejak isak tangis setetes pun, melainkan murni kalkulasi baja. Siapkan seluruh tim legal kita. Mulai besok pagi tepat pukul 00. Saya ingin Anda membekukan semua akses rekening bank atas nama Baskara Putra. Lakukan audit forensik secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya pada semua aliran dana divisi operasional tempat parasit itu bekerja. Aku menyesap kopi hitam tanpa gula yang tersisa di meja kerjaku. Rasanya luar biasa pahit, namun menjalar di lidahku dengan sensasi kepuasan absolut. Satu instruksi lagi, Pak. Siapkan draft gugatan perdata atas penyelewengan dana perusahaan miliaran rupiah dan aktifkan klausul pembatalan sepihak untuk mencabut hak guna atas rumah di kawasan elit serta mobil sport yang baru saja ia kredit menggunakan nama anak perusahaan. Pastikan besok lusa. Laki-laki sombong itu, ibu mertuanya yang gila harta dan pelakor murahan kesayangannya itu dilucuti, tidak punya apa-apa selain pakaian yang melekat di badan kotor mereka. Diterima, Bu Arumi. Perintah Anda akan segera kami eksekusi dengan presisi tinggi. Apakah kita akan langsung memproses pemblokiran datanya ke sistem perbankan nasional untuk masuk ke blacklist Bay? Aku menyeringai tipis. Taring sang predator akhirnya mengintip keluar. Mataku menatap tajam ke arah grafik kekayaan di layar monitor yang terus bergerak naik, mengkontraskan nasib Baskara yang akan segera menukik tajam menuju dasar neraka finansial tanpa rem. Tentu saja pastikan dia tidak bisa membeli permen atau air mineral sekalipun dengan sistem kredit di negara ini. Biarkan mereka berpesta dan tertawa hari ini, Pak Hermawan. Karena mulai besok aku akan memastikan 3 pengkhianat itu mengemis kelaparan di gubuk reot pinggir kota. Klik. Sambungan kuputuskan tanpa basa-basi. Sandiwaraku sebagai istri yang lugu dan lemah telah resmi kutup. Permainan sebenarnya baru saja dimulai dan sang ratu telah menggerakkan bidaknya di atas papan catur untuk menyapu bersih para pion tanpa ampun. 5 menit yang lalu, sebelum para pengkhianat itu benar-benar menghilang dari pandanganku di ruang tamu, Ibu Ratri menyempatkan diri untuk memberikan pukulan mental terakhirnya. Adegan itu masih berputar jelas di kepalaku, terekam permanen sebagai bahan bakar utama untuk memusnahkan mereka. Saat itu aku masih bersimpuh di lantai marmer, memainkan peran sebagai istri malang yang memeluk lututnya sendiri. Ibu Ratri dengan gamis sutra mahal yang membalut tubuh tuanya berhenti di ambang pintu.
Ia menoleh ke arahku dengan tatapan merendahkan yang luar biasa kejam. Bibirnya melengkung membentuk senyum penuh kemenangan. "Dengar baik-baik, Arumi," desis Ibu Ratri. Suaranya tajam menyayat udara lebaran yang seharusnya penuh maaf. "Sejak awal aku memang tidak pernah menyukaimu. Kau tidak punya kelas. Kau hanya perempuan berdaster lusuh yang beruntung dikawini oleh anakku yang sukses. Sekarang setelah kau gagal memberiku cucu laki-laki, jangan pernah bermimpi kau bisa menuntut pembagian harta. Kau itu cuma perempuan yang numpang hidup. Mulai detik ini kau bukan siapa-siapa. Kembalilah menjadi gembel karena tempatmu memang di bawah telapak kakiku." Ia seolah meludahi sisa harga diriku tepat di depan wajah sang pelakor murahan yang terkekeh sinis sambil menimang bayi laki-lakinya. Sebuah penghinaan yang sempurna. Sebuah justifikasi absolut yang membebaskanku dari sisa-sisa belas kasihan manusiawi. Kini dari balik layar monitor beresolusi 4K di ruang kerja rahasiaku, aku menyaksikan kelanjutan komedi tragis tersebut. Melalui kamera CCTV luar ruangan yang terpasang di setiap sudut kanopi rumah, aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana tiga parasit itu bersiap meninggalkan propertiku. Matahari pagi Idul Fitri bersinar cerah memantulkan kilau menyilaukan dari kap mesin Porsche Cayenne berwarna putih mutiara yang terparkir angkuh di garasi depan. Mobil sport SUV seharga 3,5 miliar rupiah itu adalah kendaraan dinas perusahaan yang secara eksklusif kuberikan pada Baskara. Namun di otaknya yang kerdil, mobil itu adalah trofi kejantanannya. Bukti bahwa ia adalah seorang raja di ibu kota. Di layar monitor tampak Baskara sedang sibuk memasukkan 4 koper Rimowa seri klasik ke dalam bagasi mobil. Koper-koper aluminium itu masing-masing seharga 30 juta rupiah. Dibeli menggunakan kartu kredit corporate yang tagihannya selalu dibayar oleh Departemen Keuanganku tanpa ia sadari. Ia bergerak dengan arogansi yang kental. Bahunya membusung dan di pergelangan tangan kirinya melingkar sebuah jam tangan Rolex Daytona yang memantulkan cahaya. Aku menyeringai dingin melihat jam tangan itu. Baskara mengira ia membelinya dengan bonus akhir tahunnya. Ia tidak tahu bahwa bonus Manayer di levelnya bahkan tidak akan cukup untuk membeli jarum penunjuk detik jam tersebut. Aku yang mensubsidi sisa harganya melalui akun anonim ke butik perhiasan itu. Hanya agar suamiku tidak merasa minder saat berkumpul dengan rekan bisnisnya. Sungguh ironis. Pria yang baru saja menendangku bagaikan anjing kurap ini secara harfiah dibalut oleh uangku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sementara Baskara sibuk menjadi kuli angkut untuk barang-barang curiannya sendiri, Ibu Ratri berdiri di dekat pintu mobil dengan gaya bak seorang permaisuri. Di tangan kanan dan kirinya, ia menenteng 3 buah tas Hermes, sebuah Birkin Epsom 30, sebuah Kelly Retourne, dan sebuah lindi yang sengaja ia tunjukkan mereknya ke arah luar. Nilai total tas di tangannya tak kurang dari 1 miliar rupiah. Matanya memancarkan keserakahan yang tak berujung. Ia merasa sedang membawa pergi harta karun kemenangannya, menyingkirkan sang menantu benalu dari kerajaannya. Namun, hukum ekonomi dan hukum korporasi yang kuciptakan tidak bekerja dengan cara yang ia pahami. Mereka pikir mereka memenangkan kebebasan dan kekayaan. Padahal mereka hanya sedang memindahkan aset-asetku dari satu koordinat ke koordinat lain untuk sementara waktu. Fokusku beralih pada layar monitor kedua, menyorot langsung wajah Fiona. Sang pelakor murahan itu berdiri di samping kap, mengabaikan bayinya yang mulai rewel di stroller. Ia justru sibuk memiringkan kepala, mencari sudut pencahayaan terbaik untuk bersuap foto. Jemarinya dengan lincah mengetik di layar ponsel cerdasnya. Aku tidak perlu meretas ponselnya untuk tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia pasti sedang mengunggah foto tersebut ke Instagram, menandai lokasinya di kompleks elit ini, dan menambahkan caption tentang hidup baru bersama suami sukses dan anak laki-laki tercinta. Fiona sangat yakin bahwa rumah baru seharga R5 miliar yang menunggunya adalah istana masa depannya, tempat di mana ia akan memanen capital gain yang melimpah. Ia membayangkan hidup sebagai sosialita, mengadakan pesta teh, dan menertawakanku yang ia anggap telah menjadi sampah sejarah dalam kehidupan Baskara. Ia terlalu bodoh untuk memahami bahwa rumah mewah itu terikat pada fasilitas pinjaman korporat dan Ragroup. Dokumen legalnya memuat klausul moral yang dirancang khusus oleh pengacaraku. Begitu perselingkuhan dan talak ini kumasukkan ke dalam catatan hukum, rumah itu akan langsung berstatus dalam sengketa.
Tidak ada istana untuk sang pelakor. Yang ada hanyalah jebakan beton yang siap mengurungnya. Aku bersandar pada kursi kulitku yang nyaman, menyesap kopi hitamku perlahan. Rasanya menenangkan melihat seberapa buta mereka terhadap realitas. Baskara benar-benar mengira dirinya adalah eksekutif tak tersentuh. Ia tidak sadar bahwa di dalam hierarki raksasa retil yang ia agungkan, ia hanyalah pion rendahan. Ia adalah aset beracun yang selama bertahun-tahun merusak stabilitas mentalku. Dan kini saatnya aku melakukan Wuritov besar-besaran. Di layar bagasi Porsche Cayenne akhirnya ditutup. Baskara membukakan pintu untuk Fiona dan Ibu Ratri dengan gaya gentleman yang sangat memuakan lalu masuk ke kursi kemudi. Lampu sein menyala dan mobil mewah itu meluncur keluar dari gerbang besi raksasa rumahku. Meninggalkan jejak debu tipis di jalanan aspal yang mulus. Pergilah, rajaku yang dungu. Nikmati angin segar kebebasanmu untuk beberapa jam ke depan. Bisikku pada layar monitor yang kini hanya menampilkan jalanan kosong. Suaraku menggema di ruang kerja yang kedap suara. Dingin dan tanpa ampun layaknya seorang malaikat maut. Tanganku bergerak di atas keyboard mekanik, membuka kunci akses ke sistem perbankan utama perusahaan. Dengan beberapa klik presisi, aku mematikan saluran subsidi diam-diam yang selama ini menopang gaya hidup Baskara. Aku memotong akses kartu kredit sekundernya. Mulai malam ini, sistem auto debit untuk tagihan apartemen lama, asuransi kemewahan, dan biaya keanggotaan golfnya akan berstatus declined. Aku menatap grafik portofolio investasiku yang terus menghijau. Malam ini aku akan tidur nyenyak di rumahku sendiri, memeluk putriku yang merupakan pewaris sejati kerajaan ini. Sementara besok pagi saat fajar menyingsing dan bank sentral mulai beroperasi, proses likuidasi aset akan segera menelan mereka hidup-hidup. Draft gugatan perdata yang disiapkan Pak Hermawan akan menghantam mereka seperti badai tanpa peringatan. Baskara akan dipecat. Disita seluruh hartanya dan namanya akan terpampang jelas di blacklist BI sebagai penggelap dana korporasi tingkat tinggi. Tidak akan ada satun ban yang mau memberinya pinjaman, bahkan untuk membeli sebungkus nasi. Kemenangan mereka hari ini adalah ilusi optik yang paling mahal. Aku akan memastikan sebelum bulan ini berakhir, tangan-tangan yang tadi menghinaku dan memamerkan kemewahan itu akan mengaisan di tempat sampah. Mereka yang terbiasa dengan wangi parfum Eropa akan segera akrab dengan bau selokan. Aku adalah sang eksekutor dan aku pastikan para benalu itu akan menjadi gelandangan cacat moral yang membusuk di gubuk reot pinggiran kota. Meratapi hari di mana mereka berani membangunkan naga yang sedang tidur di balik daster lusuh ini. Malam akhirnya merayap turun menyelimuti ibu kota. Perlahan menelan sisa-sisa keriuhan Hari Raya Idul Fitri yang paling memuakkan dalam sejarah hidupku. Di kamar bernuansa pastel yang sunyi dan menenangkan ini, aku duduk diam di tepi ranjang, membelai lembut rambut nada yang akhirnya tertidur lelap setelah kelelahan menangis seharian. Napas balita itu mulai teratur. Damai. Sama sekali tidak menyadari bahwa pagi tadi ayah kandungnya baru saja membuangnya bagai barang rongsokan hanya demi seorang bayi laki-laki dari rahim wanita lain. Aku menatap wajah polos putriku dengan sorot mata yang tak lagi memancarkan kesedihan seorang ibu yang teraniaya, melainkan kilatan baja pelindung yang tak tertembus. Nada bukanlah anak perempuan tak berguna seperti yang didesiskan oleh laki-laki dungu itu di ruang tamu tadi. Di dalam nadi putriku mengalir darah murni pewaris tunggal Takahta dan Nendra Group. Sedangkan bayi laki-laki yang diagungkan Baskara dan Ibu Ratri pagi tadi, anak itu hanyalah pion malang yang dilahirkan dari rahim seorang pelakor murahan. Sebuah anomali genetik yang kelak hanya akan mewarisi utang, aib, dan kemiskinan absolut dari ayah kandungnya. Aku bangkit dari ranjang nada, berjalan gontai, namun penuh kepastian menuju kamar mandiku yang luas berlapis marmer Carrara Italia. Di depan cermin raksasa yang memantulkan cahaya temaram, aku menatap lurus ke dalam bola mataku sendiri. Wanita berdas lusuh yang seharian tadi berakting sebagai istri penurut dan menantu yang rela diinjak-injak ini perlahan melepaskan kain katun murah itu dari tubuhnya. Duster itu meluncur jatuh ke lantai, membawa serta ilusi kelemahan yang selama 7 tahun ini kujaga dengan sangat teliti. Aku melangkah masuk ke bawah guyuran saur air hangat, membiarkan setiap tetes air membersihkan sisa-sisa aroma ketupat, opor, dan yang paling penting membersihkan sisa sentuhan najis dari penghinaan keluarga parasit itu.
Baskara dan ibunya selalu mengira dan menyombongkan bahwa akulah pihak yang numpang hidup pada kemurahan hati mereka. Mereka menjadikan aku sansak hidup untuk membesarkan ego kerdil mereka di hadapan teman-teman arisannya. Sungguh sebuah sandiwara psikologis yang melelahkan. Tapi malam ini, tirai panggung komedi murahan itu telah resmi kutup rapat-rapat. Setelah mengenakan jubah sutra tidur berwarna hitam pekat yang elegan, aku melangkah menuju perpustakaan pribadiku di lantai 2. Ini adalah area terlarang bagi siapapun di rumah ini, termasuk Baskara. Dengan alasan bahwa aku selalu membutuhkan ketenangan mutlak untuk membaca novel-novel tebal. Kenyataannya, di balik rak buku jati masif yang menyimpan ensiklopedia klasik itu tersembunyi ruang kendali utama kerajaanku. Aku menekan panel kayu yang disamarkan dengan sempurna, memindai sidik jari dan retinaku pada pemindai biometrik rahasia yang langsung berpendar hijau. Pintu baja setebal 10 cm itu terbuka tanpa suara mendesis sedikitpun. Aku melangkah masuk ke dalam ruang kerjaku yang bertemperatur sangat dingin dan sepenuhnya kedap suara. Di sudut ruangan tertanam permanen sebuah brankas baja tahan api bersertifikasi militer kelas 1. Aku memutar kombinasi angka mekanik yang sangat rumit. Menekan kode digital lalu memasukkan kunci fisik ganda. Klik. Pintu brankas raksasa itu terbuka berat, menghembuskan udara kering yang selama ini menjaga dokumen-dokumen bernilai triliunan rupiah di dalamnya. Di dalam lambung brankas itulah tersimpan rapi fondasi kehancuran suamiku. Aku menarik sebuah map kulit tebal berisi ratusan lembar akta kepemilikan dan kontrak legal. Rumah mewah bergaya Eropa klasik tempat kami tinggal saat ini. Sertifikat aslinya tertulis jelas atas nama PT Danendra Property, bukan Baskara Putra. Pria itu hanya pernah menandatangani perjanjian hak pakai yang dipenuhi berbagai klausul jebakan yang mematikan. Begitu pula dengan mobil sport mutiara yang tadi siang ia kemudikan dengan gaya sangat arogan. Mobil itu adalah fasilitas yang sewaktu-waktu bisa ditarik tanpa peringatan tertulis. Aku mulai memilah dokumen-dokumen itu di atas meja, menyusun amunisi mematikan untuk diserahkan kepada Bapak Hermawan besok pagi. Baskara mengira dirinya adalah raja bisnis yang sedang berada di puncak kejayaan finansial. Membayangkan tumpukan capital gain dari setiap aset ilusi yang ia klaim sebagai miliknya. Ia tidak pernah tahu bahwa dalam buku besar keuanganku, ia tak lebih dari sebuah aset beracun yang sejak lama sedang menunggu waktu yang tepat untuk dihapus bukukan dari muka bumi. Tanganku kini beralih pada tumpukan berkas laporan keuangan internal yang sudah kuawasi secara personal selama 6 bulan terakhir. Disinilah letak kejeniusan dari sebuah kebodohan yang hakiki. Askara dengan wewenang terbatasnya sebagai manajer operasional telah nekat mengalihkan dana perusahaan sebesar 8 miliar rupiah melalui puluhan vendor fiktif. Uang kotor itulah yang ia gunakan untuk membelikan rumah mewah dan membiayai gaya hidup hedonis untuk Fiona. Ia pikir ia sangat pintar karena menggunakan celah birokrasi tanpa menyadari bahwa sistem keamanan lapis ketiga yang kuciptakan memang sengaja membiarkan transaksi itu lolos perlahan demi membangun kasus hukum pidana yang tak terbantahkan. Mulai fajar esok, tim auditor independenku akan turun tangan melakukan audit forensik tanpa ampun dan tanpa henti. Setiap rupiah yang ia curi akan dikuliti habis, diubah menjadi draft gugatan perdata yang akan mengikat lehernya hingga ia mati tercekik utang seumur hidup. Aku duduk bersandar di kursi kerjaku yang ergonomis, menyalakan laptop dan membuka sistem perbankan utama Danendra Group. Aku menggunakan hak veto mutlakku sebagai pemegang saham pengendali untuk memberikan otorisasi pembekuan darurat. Aku menandai rekening gaji Baskara, memblokir kartu kredit korporatnya, dan melumpuhkan seluruh akun bank sekunder yang berafiliasi dengan namanya. Aku mematikan fitur auto debit yang selama ini rutin dan otomatis membayar premi asuransi kesehatan VIP Fiona serta cicilan perhiasan berlian Ibu Ratri. Saat Bank Sentral membuka gerbang digitalnya besok, nama Baskara Putra akan langsung dilempar dengan paksa ke dalam sistem blacklist Bay. Jangankan untuk mencicil rumah mewah baru, untuk sekadar membuka rekening tabungan paling dasar pun ia akan ditolak mentah-mentah oleh seluruh institusi keuangan di negeri ini. Ia akan menjadi anomali, sesosok mayat hidup di dunia finansial. Aku menatap grafik portofolio kerajaanku yang terus berkilau hijau di layar monitor. Tidak ada ruang untuk belas kasihan dan emosi dalam bisnis. Dan pernikahan ini pada akhirnya terbukti sebagai transaksi bisnis terburuk yang pernah kujalani.
Aku bukan sekadar istri lemah yang disakiti. Aku adalah sang eksekutor yang akan menagih utang pengkhianatan dengan bunga berlipat ganda. 3 benalu itu telah melewati batas toleransiku. Ibu Ratri yang meludahi harga diriku di depan pelakor, Fiona yang merendahkan status putriku, dan Baskara yang merasa bisa membuangku begitu saja di hari raya. Mereka semua akan segera belajar bahwa gravitasi finansial ciptaanku itu jauh lebih kejam dari neraka. Proses likuidasi aset akan segera menelan kehidupan mereka tanpa sisa sedetik pun. Rumah mewah 5 miliar yang mereka banggakan hari ini esok akan disegel rapat oleh pihak keamanan. Mereka akan dilempar ke jalanan dengan kasar. Berubah status menjadi gelandangan yang luntang-lantung dalam kurun waktu kurang dari 48 jam. Aku diam-diam telah membeli sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang paling kumuh. Letaknya tepat di pinggir sungai hitam yang menyengat dengan bau selokan yang sangat pekat. Kesanalah mereka bertiga akan kuseret paksa. Aku akan memastikan laki-laki arogan itu menyadari bahwa dirinya tak lebih dari sekadar sampah sejarah yang tak berharga di kerajaanku. Air mata kepalsuanku telah mengering tanpa bekas. Dan kini hanya tersisa perhitungan matematis tentang bagaimana cara menyiksa dan meremukan mereka sedingin dan selama mungkin. Malam ini, Arumi si istri lemah telah mati dan Nyonya Besar Danendra telah sepenuhnya bangkit untuk menuntut balas dendam. Pagi hari kedua Idul Fitri biasanya dihabiskan dengan mengunjungi kerabat jauh atau sekadar menghangatkan sisa opor ayam di dapur. Namun bagiku pagi ini adalah simfoni pembalasan dendam yang harus dimainkan dengan presisi bedah yang sempurna. Matahari baru saja mengintip dari ufuk timur. Sinarnya menembus kaca anti peluru di ruang kerjaku. Menerangi 6 layar monitor yang sejak semalam tak henti-hentinya memuntahkan data aliran kas dan ragrup. Aku sudah mengganti jubah tidurku dengan setelan blazer haut tekutur berwarna abu-abu arang yang dirancang khusus. Tidak ada lagi jejak wanita lemah berdas lusuh yang kemarin bersimpuh menangis di lantai marmer. Hari ini aku adalah malaikat maut berpakaian desainer. Tepat pukul pagi. Saluran komunikasi aman di mejaku berkedip merah. Bapak Hermawan, pengacara korporat sekaligus arsitek hukum kepercayaanku sudah bersiap di ujung garis. Ia tidak pernah libur jika sang nyonya besar memanggil. Selamat pagi, Bu Arumi. Tim legal dan auditor internal sudah bersiaga penuh sejak subuh. Kami hanya menunggu lampu hijau dari Anda untuk memulai audit forensik menyeluruh terhadap divisi operasional yang dipimpin oleh Baskara Putra. Lapor Pak Harmawan. Suaranya berat, tajam, dan sama sekali tak menyiratkan keraguan. Jalankan, Pak Hermawan. Perintahku dingin. Mataku tak lepas dari grafik merah yang menandai kebocoran dana di layarku. Kupas tuntas setiap transaksi fiktif yang ia buat. Aku ingin melihat secara mendetail bagaimana parasit itu memindahkan darah perusahaanku ke rekening pelakor murahan itu. Dalam hitungan menit, layar monitorku menampilkan visualisasi data yang memuakkan sekaligus memuaskan. Baskara dengan arogansi khas pria mediocre yang merasa berkuasa telah menggunakan metode manipulasi yang sangat amatir. Ia memalsukan puluhan info pengadaan barang retil untuk mengalirkan dana sebesar 8 miliar rupiah ke sebuah perusahaan cangkang. Dari sana uang itu mengalir mulus bak air sungai ke rekening pribadi Fiona dan rekening tabungan emas milik Ibu Ratri. Mereka pikir mereka cerdas. Mereka pikir aku hanyalah perempuan bodoh yang numpang hidup dan buta finansial. Padahal sistem keamanan lapis ketiga yang kuciptakan sengaja membiarkan transaksi itu terjadi. Merekam setiap bait datanya sebagai barang bukti pidana yang tak bisa disangkal. Baskara telah menggali kuburannya sendiri dengan tangannya. Aku hanya meminjamkan skopnya. Bu Arumi, kami menemukan bukti transfer rutin bulanan untuk pembayaran apartemen mewah Fiona sebelumnya serta pembelian tunai rumah seharga R5 miliar di kawasan Pondok Indah menggunakan dana korporat. Suara Pak Hermawan kembali terdengar. Dan yang paling konyol, mobil Porsche Cine itu didaftarkan atas nama anak perusahaan, tetapi ia menggunakannya sebagai aset pribadi. Aku tertawa pelan, tawa yang kering dan sama sekali tidak menyentuh mataku. Itulah bedanya pengusaha sejati dengan benalu berdasi. Pak, dia mengira fasilitas pinjaman direksi adalah hak milik. Gunakan hak veto saya sekarang juga. Tarik kembali surat kuasa penggunaan rumah dan mobil itu. Ubah status kepemilikannya menjadi aset dalam sengketa.
Saya tidak ingin mereka menikmati satu malam pun tidur nyenyak di rumah yang dibeli dari hasil merampokku. Segera dieksekusi, Bu. Tim pengamanan internal sudah siap untuk melakukan pengosongan aset kapan Anda perintahkan. Jawabnya sigap. Jangan sekarang. Potongku cepat. Biarkan mereka merasa menang hari ini. Biarkan si wanita selingkuhan itu merasa menjadi nyonya besar dan memamerkan capital gain ilusinya di media sosial. Orang yang terbang paling tinggi akan merasakan sakit yang paling menghancurkan saat jatuh menghantam aspal. Aku menatap grafik portofolio kerajaanku yang terus berkilau hijau di layar monitor sebelum mengalihkan pandangan ke layar terminal perbankan. Saatnya memotong tali oksigen mereka. Dengan otorisasi level tertinggi, aku membekukan rekening gaji Baskara. Kemudian aku membatalkan seluruh kartu kredit corporate dan Jin account yang selama ini menjadi nyawa gaya hidup hedonis mereka. Fitur auto debit yang biasa membayar premi asuransi Fiona, tagihan perawatan kulit Ibu Ratri, dan keanggotaan klub golf Baskara kini berkedip dengan status terminated. Baskara tidak akan bisa menarik uang speser pun dari ATM. Kartu kreditnya akan ditolak dengan memalukan di setiap kasir. Bahkan untuk membeli popok bayi laki-laki yang ia agungkan itu, ia harus mengais koin dari dasar saku celananya. Dan sebagai pukulan pamungkas, aku memastikan nama Baskara Putra dikirim langsung ke daftar hitam Bank Sentral. Pak Hermawan, pastikan surat pemberitahuan ke blacklist BI sudah terkirim. Aku ingin status finansialnya setara dengan mayat. Tidak ada yang boleh memberinya kredit sekecil apapun. Sudah masuk dalam antre sistem perbankan nasional, Bu. Berlaku efektif hari ini juga. Selain itu, draft gugatan perdata atas penggelapan dana korporasi sudah selesai dicetak. Kami menuntut ganti rugi sebesar 15 miliar rupiah. Mencakup dana yang dicuri beserta bunga kerugian material dan imaterial. 15 miliar rupiah. Angka itu akan menjadi rantai besi yang melilit leher Baskara seumur hidupnya. Laki-laki itu yang kemarin mencampakkanku dan putriku layaknya sampah sejarah di hari suci kini resmi menjadi aset beracun yang telah kulikuidasi dari kehidupanku. Ia bukan lagi suamiku. Ia hanyalah buronan korporat yang sedang menunggu waktu eksekusi. Sempurna desisku menyesap kopi hitam yang kini terasa semanis madu kemenangan. Dan bagaimana dengan properti pengganti yang saya minta? Sebuah gubuk reot di kawasan bantaran Sungai Kumuh telah dibeli lunas atas nama Baskara Putra. Bu, kawasan itu sangat padat. Sanitasi buruk dan aroma bau selokan sangat menyengat di sana. Sesuai instruksi Anda, itu akan menjadi alamat legal terdaftar miliknya untuk pengiriman surat panggilan pengadilan dan penagihan utang. Aku mengangguk puas. Sebuah tempat pembuangan akhir yang sangat pantas untuk manusia-manusia berhati busuk. Baskara, Ibu Ratri, dan Fiona tidak akan pernah menyangka bahwa tiket menuju neraka duniawi mereka telah dicetak. Proses likuidasi aset akan segera menelan mereka hidup-hidup, mengubah mereka dari sosial palsu menjadi gelandangan yang terhina. Di layar monitorku yang paling kanan, aku membuka profil media sosial Fiona melalui akun anonim. Seperti prediksi liarku, wanita itu sedang melakukan siaran langsung. Ia memamerkan pilar-pilar marmer rumah mewah barunya berpose dengan gaun tidur sutra yang dibeli menggunakan uang curian dari perusahaanku. Lihat rumah baruku. Followers, suamiku memang luar biasa. Dia selalu memanjakanku, ucapnya manja ke arah kamera. Sementara Ibu Ratri melintas di latar belakang sambil memakai perhiasan emas tebal, memamerkan senyum paling angkuh yang pernah kulihat. Tawaku meledak memantul di dinding ruang kerjaku yang dingin. Sungguh sebuah pertunjukan badut yang sangat menghibur. Mereka sedang menari penuh kemenangan tepat di atas bara api yang sudah kusiapkan. Aku menutup laptopku dengan bunyi klik yang tegas. Semua persiapan telah rampung. Tali kekang telah diikatkan kuat-kuat pada leher Baskara. Besok aku akan menarik tali itu sekuat tenaga. Mencekik aliran finansial dan ilusi kekuasaannya hingga ia kehabisan napas. Aku adalah sang eksekutor dan aku akan menyambut kembalinya sanger operasional gadungan itu dengan karpet merah yang akan mengantarnya langsung menuju kebinasaan. Pagi ketiga di bulan Syawal biasanya diwarnai dengan sisa-sisa euforia kemenangan. Namun di layar iPad Pro yang tergeletak di atas meja kerjaku berbahan kayu mahoni solid ini yang tersaji hanyalah sebuah komedi tragis bernuansa keserakahan.
Aku duduk bersilang kaki menyesap teh chamomile hangat dan membiarkan mataku menari-nari di atas layar yang menampilkan siaran langsung Instagram dari akun publik milik Fiona. Sang pelakor murahan itu tampaknya sedang mabuk kepayang oleh ilusi kekuasaan. Ia berjalan menyusuri lorong berlapis marmer cara di rumah mewah kawasan Pondok Indah. Sebuah rumah megah yang dibeli murni menggunakan uang darah perusahaanku. Di layar itu, Fiona mengenakan gaun sutra low ngewar keluaran desainer ternama, memeluk bayi laki-lakinya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya sibuk memegang ponsel untuk memamerkan setiap sudut ruangan. Ia mengarahkan kamera ke arah lampu gantung kristal bohemia raksasa di ruang tamu, lalu memutar tubuhnya dengan gaya manja yang sangat memuakan. Ribuan pengikutnya yang sebagian besar adalah wanita-wanita haus. Gosip dan pengagum kehidupan palsu membanjiri kolom komentar dengan pujian kosong dan taburan emoji hati. Iya dong, Babes. Suami aku tuh emang pekerja keras banget. Celoteh Fiona ke arah kamera dengan ada suara yang sengaja didayu-dayukan. Makanya dia berhak dapat istri yang bisa merawat diri dan ngasih dia penerus tahta. Enggak kayak perempuan masa lalunya yang cuma bisa pakai daster lusuh dan bau bawang. Perempuan itu kan selama ini cuma numpang hidup sama Mas Baskara. Syukurlah sekarang Mas Baskara udah sadar dan milih aku untuk jadi nyonya di istana ini. Aku tersenyum miring. Sebuah seringai sebeku es yang tak mencapai mataku. Kata-kata Fiona mengalun seperti melodi sumbang dari sebuah kotak musik yang rusak. Ia begitu bangga mendeklarasikan kemenangannya. Sama sekali tidak sadar bahwa ia baru saja menyiarkan bukti tambahan yang akan ku meremukannya di pengadilan nanti. Ia memamerkan garasi yang berisi Porsche Cane Mutiara, menyebutnya sebagai lambang kesuksesan mutlak dan berceloteh bodoh tentang bagaimana properti mewah yang mereka tempati ini akan menghasilkan capital gain miliaran rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Gadis malang yang tak punya otak. Ia tidak tahu perbedaan mendasar antara aset investasi riet beracun. Rumah itu, mobil sport itu, bahkan gaun sutra mahal yang menempel di kulit punggungnya semuanya terikat kuat pada kontrak korporat yang telah kucabut sepihak sejak semalam menggunakan hak veto mutlakku. Alih-alih mendapatkan keuntungan berlipat ganda, Fiona sebenarnya sedang mendokumentasikan dan memamerkan barang bukti penggelapan dana korporasi. Aku menggeser layar iPadku dengan gerakan elegan. Beralih ke aplikasi pesan instan rahasia yang terenkripsi. Sebuah video berdurasi 2 menit baru saja masuk dari Tante Maya. Salah satu kolega bisnis setiaku yang sengaja menyusup ke dalam acara arisan lebaran Nyonya Sosialita. Tempat di mana Ibu Ratri sedang melangsungkan pertunjukan utamanya. Hari ini aku menekan tombol putar dan wajah angkuh mantan ibu mertuaku langsung memenuhi separuh layar. Ibu Ratri duduk menyilang kaki di kursi utama, bak seorang ratu takahta dikelilingi oleh belasan ibu-ibu sosialita lainnya. Di pangkuannya bertengger tas Hermes Birkin Epsom 30 yang kemarin pagi ia bawa pergi dari rumahku. Sementara leher dan pergelangan tangannya syarat dengan perhiasan emas berlian yang menyilaukan mata. Mulutnya sibuk mengunyah kue macaron mahal dari nampan perak. Namun hal itu tidak sedikit pun menghentikannya untuk menyemburkan racun berbisa dari lidahnya. Oh, Arumi, sudah saya usir perempuan tak tahu diuntung itu dari kehidupan kami. Ibu Ratri tertawa keras. Suaranya melengking tajam merobek telinga siapapun yang mendengarnya. Anak saya Baskara akhirnya sadar kalau perempuan itu cuma benalu yang menggerogoti hartanya tanpa henti. Bertahun-tahun dia gak bisa ngasih cucu laki-laki. Kerjanya cuma diam di rumah. Bikin malu standar keluarga besar saja. Sekarang Baskara sudah punya istri baru yang jauh lebih berkelas dan tentu saja cucu laki-laki yang sangat tampan. Kekayaan anak saya akhirnya jatuh ke tangan yang memang pantas. Tanganku terkepal perlahan di atas meja mahoni, bukan karena letupan amarah yang membabi buta, melainkan karena dorongan untuk segera melihat kehancuran wanita tua itu begitu luar biasa kuat. Ibu Ratri, seorang parasit sejati yang selama 7 tahun ini menyedot darah kerajaanku secara diam-diam. Berani-beraninya menyebutku sebagai benalu. Ia mendefinisikanku sebagai sampah sejarah yang telah dibuang ke tempat sampah. Membusungkan dada dengan emas dan berlian yang dibayar penuh dari hasil keringatku sendiri. Aku menyandarkan punggungku santai. Membayangkan betapa epik dan indahnya pemandangan saat tumpukan emas palsu itu dilucuti paksa dari tubuh tuanya. Wanita tua yang sekarang tertawa terbahak-bahak itu tidak tahu bahwa nasibnya telah disegel mati.
Dalam hitungan kurang dari 48 jam, ia akan dilempar keluar dari istana ilusinya. Ia akan berubah wujud menjadi gelandangan sebatang kara. Terpaksa menyeret tulang tuanya yang rapuh menuju sebuah gubuk reot di pinggiran kota. Tempat di mana parfum mewahnya akan tergantikan selamanya oleh aroma bau selokan yang menguap dari sungai hitam pekat di depan pintu rumahnya. Perhatianku kembali terpusat pada 6 monitor raksasa di depanku. Laporan otomatis dari sistem perbankan mulai berjatuhan masuk ke dashboard utama seperti rintik hujan peluru. Notifikasi merah berkedip sangat agresif. Upaya transaksi auto debit untuk kartu kredit Platinum Fiona yang rupanya baru saja ia gunakan untuk mencoba membeli tas branded di sebuah butik online 5 menit yang lalu, baru saja ditolak mentah-mentah oleh sistem dengan keterangan tebal. Account frozen. Baskara pasti belum menyadari bencana ini. Bank sentral sedang libur lebaran dan notifikasi pembekuan rekening secara formal biasanya tertunda hingga hari kerja pertama tiba. Namun di dalam database sistem perbankan nasional, namanya sudah terukir abadi di dalam daftar hitam Blacklist Bay. Sementara itu di layar monitor sebelah kiri, Bapak Harmawan dan tim auditor internal sedang bekerja dalam senyap merangkum hasil audit forensik dengan kecepatan mengerikan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Setiap mutasi palsu, setiap info fiktif yang pernah ditandatangani oleh tangan kotor Baskara kini telah dirangkai rapi menjadi sebuah dakwaan legal yang mematikan. Draft gugatan perdata senilai 15 miliar rupiah itu sudah tercetak sempurna. Tergeletak di atas meja kerjaku menunggu stempel merah sang eksekutor. Grafik portofolio perusahaanku terus menunjukkan tren naik yang sangat positif berbanding terbalik dengan nyawa finansial suamiku yang sudah berada di ambang sakaratul maut. Aku mengambil ponsel cerdas utamaku, menyusun sebuah email undangan resmi yang dihiasi dengan kop surat mewah Dewan Direksi Danendra Group. Sebuah undangan eksklusif yang ditujukan langsung ke alamat email pribadi Baskara Putra. Isi pesannya sangat formal dan dirancang khusus untuk memancing egonya yang menjulang. Bapak Baskara Putra, Anda diundang secara khusus untuk menghadiri rapat Dewan Direksi pada hari Senin pukul 900 WIB di ruang rapat eksekutif lantai 40. Kehadiran Anda sangat krusial terkait evaluasi kinerja kuartal ini dan potensi restrukturisasi kepemimpinan level atas. Baskara yang sangat narsis dan haus jabatan itu pasti akan langsung menafsirkan email ini sebagai undangan promosi untuk naik tahta menjadi jajaran direktur. Ia akan datang dengan setelan jas mahalnya yang paling rapi, memakai jam tangan Rolex yang kubelikan dan melangkah masuk dengan dada membusung bangga. Ia akan berpikir bahwa ia akhirnya menaklukkan puncak dunia korporat dengan tangannya sendiri. Padahal ruang rapat eksekutif lantai 40 yang ia impikan itu akan menjadi tiang gantungan eksekusinya. Di sanalah aku akan melepaskan topengku di hadapannya. Di meja bundar itulah proses likuidasi aset akan dipalukan sekuat tenaga tepat ke wajahnya yang sombong. Aku menekan tombol send memastikan kail berduri mematikan itu tertelan dalam-dalam oleh mangsaku. Tanpa ia sadari. Bersenang-senanglah di sisa akhir pekan liburan kalian ini, para pengkhianat. Bisikku pada ruang kosong yang sangat dingin membayangkan wajah pucat pasi mereka saat tamparan realita menghantam keras. Karena mulai hari Senin pagi, aku pastikan kalian akan mengemis darah untuk sebuah kematian finansial yang cepat. Notifikasi di layar sudut kananku berkedip hijau cerah, memecah keheningan ruang kerja rahasiaku pada Minggu malam. Indikator itu menandakan bahwa sebuah email dengan tingkat prioritas tinggi baru saja dibuka dari alamat IP yang berlokasi di perumahan elit Pondok Indah. Umpan berduri yang kulemparkan telah resmi ditelan bulat-bulat. Aku memutar penamon blanche di sela jemariku, membayangkan dengan sangat presisi bagaimana raut wajah Baskara saat membaca undangan rapat direksi tersebut. Laki-laki dengan ego setinggi langit namun berotak dangkal itu pasti sedang melompat kegirangan. Merasa bahwa puncak dunia korporat akhirnya bertekuk lutut di bawah kakinya. Di istana curiannya malam ini, Baskara pasti sedang menyombongkan diri di hadapan Fiona dan Ibu Ratri. Sang pelakor murahan itu pasti menghujaninya dengan ciuman penuh puja-puji. Merasa keputusannya merebut suami orang adalah investasi paling brilian dalam hidupnya. Sementara Ibu Ratri, wanita tua yang gila hormat itu pasti sedang menyusun narasi baru untuk disombongkan di grup arisan esok hari tentang betapa hebatnya anak laki-lakinya. Mereka merayakan Fat Morgana capital gain dari posisi direktur yang tidak akan pernah ada.
Sebuah pesta pora orang-orang dungu sebelum tiang gantungan diresmikan. Tadi siang, Pak Harmawan memberiku laporan singkat yang sangat menggelitik. Saat Baskara mencoba mengajak keluarga barunya makan malam mewah di sebuah restoran bintang 5 untuk merayakan promosi ini, kartu kredit corporate miliknya ditolak. Mesin IDC mengeluarkan Struklinet. Tentu saja Baskara yang angku itu pasti berteriak marah pada manajer restoran. Menyalahkan sistem perbankan yang sedang error karena libur panjang lebaran. Ia terlalu buta untuk menyadari bahwa kegagalan sistem autodebit itu adalah lonceng kematian pertamanya. Ia tidak tahu bahwa dalam database sentral namanya telah terukir permanen di dalam blacklist Bay. Senin pagi akhirnya tiba membawa serta udara sejuk yang berhembus menembus ventilasi apartemen mewahku. Hari ini aku tidak lagi membutuhkan penyamaran. Setelan dus terlusuh bermotif bunga pudar yang selalu membuatku terlihat seperti perempuan malang yang numpang hidup telah hangus terbakar di perapian semalam. Sebagai gantinya, aku mengenakan setelan jas wanita bespoke dari desainer Milan berwarna navy blue yang tegas. Dipadukan dengan kemeja sutra putih dan sepatu hak tinggi stiletto Christian Louboutin beralas merah. Rambutku yang biasa kuikat asal-asalan kini disanggul modern, licin, dan tanpa celah. Tidak ada lagi Arumi si istri lemah. Yang berdiri di depan cermin raksasa ini adalah Nyonya Besar Danendra, sang eksekutor tunggal dari kerajaan retail raksasa. Perjalananku menuju Danendra Tower di kawasan Sudirman Central Business District dikawal oleh 2 SUV hitam berisi tim keamanan internal. Saat langkah kakiku menginjak lobi utama berlapis marmer hitam pekat, seluruh staf, resepsionis hingga manajer gedung menunduk hormat dengan sudut 90 derajat. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui identitas asliku. Para prajurit setia yang menjaga kerahasiaan sang ratu dari jangkauan pandangan sang parasit yang selama ini tidur di ranjangku. Lift VIP berlapis kaca emas melesat membawaku ke lantai 40. Lantai eksekutif tertinggi yang hanya bisa diakses dengan kartu pas biometrik khusus. Udara di ruang rapat eksekutif terasa sangat dingin. Dikondisikan sedemikian rupa untuk menjaga kewarasan saat membahas triliunan rupiah uang perusahaan. Meja bunda raksasa dari kayu mahoni solid membentang di tengah ruangan dikelilingi oleh kursi-kursi kulit berwarna hitam legam. Aku mengambil posisi di kursi utama. Kursi berlambang elang emas yang menghadap langsung ke pintu masuk ganda. Di atas meja tepat di depanku tersusun rapi instrumen pemusnah massal yang telah kusiapkan. Map merah tebal berisi hasil audit forensik dari tim independen yang merinci setiap rupiah dana yang digelapkan Baskara. Di sebelahnya tergeletak map biru berisi gugatan perdata senilai 15 miliar rupiah yang telah didaftarkan di pengadilan negeri pagi ini. Dan di sudut terluar tergeletak sebuah kunci tembaga berkarat yang merupakan akses masuk menuju gubuk reot di pinggiran kota. Aku menggunakan hak veto mutlaku semalam untuk menuntaskan proses likuidasi aset tahap awal. Aku sedang membersihkan portofolio perusahaanku dari sebuah aset beracun yang sangat destruktif. Melalui layar tablet di atas meja, aku terhubung dengan sistem CCTV gedung. Waktu menunjukkan pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Di layar itu, kulihat Baskara Putra melangkah masuk ke lobi utama Danendra Tower. Laki-laki itu mengenakan setelan jas abu-abu terang yang terlihat terlalu mencolok dengan dasi merah sutra yang menegaskan ambisinya yang murahan. Wajahnya berseri-seri penuh kesombongan. Dagunya terangkat tinggi menantang langit-langit lobi. Ia menyapa resepsionis dengan senyum merendahkan. Gaya khas seorang bos besar yang merasa memiliki segalanya. Resepsionis itu sesuai instruksi ketatku membalas dengan senyum palsu yang sangat sopan dan langsung mengarahkannya ke lift khusus tanpa menanyakan kartu identitas. Baskara mengira perlakuan istimewa itu adalah bentuk penghormatan atas posisi direktur barunya. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang digiring secara sistematis layaknya seekor domba gemuk yang berjalan riang menuju rumah jagal. Ia adalah seorang benalu yang menggembungkan dadanya. Berpikir bahwa pohon inang yang ia hisap saripatinya akan memberinya mahkota. Di dalam lift yang melesat naik, Baskara tampak merapikan kerah jasnya dan menyisir rambutnya dengan jari. Bibirnya menggumamkan sesuatu, mungkin pidato kemenangan atau negosiasi gaji fantastis yang akan ia ajukan kepada Dewan Komisaris. Sangat menyedihkan melihat tingkat delusi manusia yang sebentar lagi akan menjadi gelandangan. Ia sama sekali tidak siap untuk realita bahwa karir, harga diri,
dan kehidupannya akan diakhiri di lantai ini. Angka digital di atas pintu ganda ruang rapat berubah menjadi 40. Terdengar bunyi denting halus yang memecah keheningan lantai eksekutif. Melalui kamera lorong, aku melihat Baskara melangkah keluar dari lift dengan langkah lebar yang dipenuhi arogansi absolut. Ia berjalan menyusuri koridor berkarpet tebal. Tidak tahu bahwa ini adalah langkah terakhirnya sebagai seorang manusia merdeka. Setelah pintu ruangan ini tertutup di belakangnya, statusnya akan langsung berubah menjadi sampah sejarah. Seorang buronan finansial yang hanya pantas menghirup bau selokan. Aku menyandarkan punggungku di kursi utama, menyilangkan kaki dengan elegan, dan menautkan kedua belah tanganku di atas meja mahoni. Mataku menatap lurus bak bilah pedang ke arah gagang pintu berbahan kuningan yang perlahan mulai berputar ke bawah. Selamat datang di kandang singa, suamiku yang bodoh. Bisikku sedingin es. Gagang pintu ditekan habis. Engsel baja yang dilumasi sempurna itu terbuka tanpa suara, mengundang sang pengkhianat masuk ke dalam arena pembantaiannya. Pintu ganda berbahan kayu mahoni solid setinggi 3 m itu terbuka lebar, menelan sosok Baskara Putra ke dalam perut ruang rapat eksekutif lantai 40. Laki-laki itu melangkah masuk dengan senyum lebar yang dipoles sempurna, mengira dirinya sedang menyambut masa depan yang gemilang. Namun, langkah lebarnya yang penuh kesombongan itu mendadak terhenti, membeku di atas karpet tebal buatan Turki. Matanya yang tadinya berbinar penuh antisipasi kini menyipit, menatap tak percaya pada satu-satunya manusia yang duduk dengan sangat elegan di kursi kebesaran CEO di ujung meja bundar raksasa ini. Aku menatapnya tanpa berkedip, membiarkan keheningan yang mencekik menguasai ruangan. Setelan jas bespoke blue yang kukenakan memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Sangat kontras dengan ingatan terakhirnya tentangku. Di kepalanya yang kerdil, aku hanyalah perempuan berdas lusuh yang biasa menangis sambil mengiris bawang di dapur. Sosok lemah yang selalu dituduh numpang hidup pada gaji bulanannya. Arumi, apa yang kau lakukan di sini? Suara Baskara memecah keheningan. Nadanya bergetar antara marah dan kebingungan total. Matanya menyapu sekeliling ruangan yang kosong, lalu kembali menatapku dengan raut wajah merendahkan. Kau mengikutiku sampai ke kantorku? Astaga, kau benar-benar perempuan tidak tahu malu. Kau mau mengemis minta rujuk keluar dari sini sebelum aku memanggil pihak keamanan. Ini ruang rapat direksi, bukan tempat untuk sampah sejarah sepertimu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menautkan jari-jariku di atas meja. Bibirku melengkung membentuk seringai yang sangat-sangat dingin. Tanganku bergerak pelan, menekan satu tombol di panel kendali layar sentuh di mejaku. Seketika layar proyektor raksasa di belakangku menyala terang, menampilkan logo kebesaran Danendra Group yang bersanding langsung dengan namaku dalam huruf kapital yang menindas. Arumi Danendra, Founder and Chief Executive Officer. Mata Baskara terbelalak lebar. Bola matanya nyaris melompat keluar dari rongganya saat membaca tulisan itu. Rahangnya jatuh terbuka. Kepalanya menggeleng pelan, menolak mencerna realita yang sedang meremukkan logikanya. Duduklah. Manajer operasional. Titahku. Suaraku menggema di ruangan yang kedap suara itu layaknya palu hakim yang dijatuhkan atau harus kusebut mantan manajer operasional I. Ini tidak mungkin. Kau cuma ibu rumah tangga. Ini pasti kesalahan sistem. Kau meretas proyektor ini. Racau Baskara menunjuk ke arah layar dengan jari gemetar. Delusinya masih berusaha melawan fakta yang telanjang. Kesalahan terbesarmu, Baskara, adalah menganggap kebaikanku sebagai kebodohan. Kataku dingin. Bangkit berdiri dan bersandar dengan kedua tangan di atas meja mahoni. Aku membangun Danendra Group dari nol. Setiap batu bata di gedung ini, setiap rak di supermarket tempatmu bekerja, dan setiap lembar rupiah yang kau banggakan di depan pelakor murahan itu, semuanya adalah milikku. Kau bukan direktur yang sedang menunggu promosi. Kau hanyalah seorang benalu yang kusuapi dengan posisiku agar ego lelakimu yang rapuh itu tidak hancur. Aku mengambil map merah tebal dari atas meja dan melemparkannya dengan presisi. Map itu meluncur deras di atas permukaan meja yang licin. Berhenti tepat di hadapan Baskara. Berkas-berkas di dalamnya berhamburan keluar. Silakan baca halaman pertama.
Itu adalah hasil audit forensik dari tim independen yang bekerja tanpa henti sejak kau menjatuhkan talakmu di hari Lebaran. Ucapku mengunci tatapannya yang kini dipenuhi teror murni. Kau telah menggelapkan dana perusahaanku sebesar 8 miliar rupiah melalui info vendor fiktif. Kau menggunakan uang curian itu untuk membiayai gaya hidup parasit ibumu dan menyuap selingkuhanmu dengan capital gain ilusi berupa rumah mewah seharga 5 miliar. Wajah Baskara memucat pasi sewarna kertas HVS di tangannya. Ia mencoba membaca deretan angka dan bukti transfer yang terpampang nyata. Tangannya bergetar hebat hingga kertas itu bergemerisi. Arum, ini aku bisa jelaskan. Aku hanya meminjamnya untuk investasi. Kita bisa bicarakan ini sebagai suami istri. Baskara mulai memohon. Suaranya kini terdengar menyedihkan. Arogansinya menguap tanpa sisa. Kita bukan suami istri. Potongku tajam bagai silet. Mulai detik ini, statusmu di perusahaan ini resmi dicabut secara tidak hormat dan menggunakan hak veto mutlakku sebagai pemegang saham mayoritas. Aku telah mengeksekusi proses likuidasi aset secara paksa. Aku melemparkan map biru yang berisi dokumen legal kedua. Itu adalah gugatan perdata. Aku menuntut ganti rugi sebesar 15 miliar rupiah atas pencurian, manipulasi, dan kerugian imaterial yang kau timbulkan pada portofolio perusahaanku. Kau harus membayarnya hingga digit terakhir. Baskara mundur selangkah. Napasnya memburu cepat bagai hewan buruan yang terpojok. Kau gila. Dari mana aku bisa mendapatkan uang 15 miliar? Kau ingin membunuhku? Rumah itu, mobil itu, semuanya atas namaku. Teriaknya histeris, masih berusaha berpegang pada sisa-sisa ilusinya. Kau benar-benar buta huruf finansial. Cibirku melangkah perlahan memutari meja mendekatinya. Sertifikat rumah dan BPKB mobil sport itu atas nama Danendra Property. Kau hanya menandatangani hak guna yang bisa kucabut kapan saja. Tim keamananku sudah berada di Pondok Indah saat kita bicara. Ibumu dan wanita selingkuhanmu itu sedang diseret keluar tanpa boleh membawa satun barang mewah mereka. Dan sebelum aku lupa, aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap langsung ke dalam mata Baskara yang kini dipenuhi keputusasaan absolut. Aku sudah mematikan sistem auto-debit untuk seluruh asuransimu. Aku membekukan semua rekening bank atas namamu. Mulai pagi ini, namamu secara resmi telah diunggah ke dalam blacklist bayi. Kau tidak akan bisa meminjam uang 1 sen pun di negara ini. Kau bukan lagi manusia di mata hukum perbankan. Kau hanyalah sebuah aset beracun. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Raung Baskara. Wajahnya merah padam. Ia mencoba menerjang ke arahku dengan sisa tenaga. Namun sebelum ia bisa mengambil 2 langkah, pintu ganda di belakangnya terbuka paksa. 4 pria berbadan besar dari tim pengamanan internal melumpuhkannya dalam hitungan detik, membantingnya dengan kasar ke lantai karpet. Aku menatapnya dari atas. Sangat dingin, sepenuhnya berperan sebagai sang eksekutor. Aku meroksaku jasku, mengeluarkan sebuah kunci tembaga berkarat dan menjatuhkannya tepat di depan wajah Baskara yang sedang ditekan paksa ke lantai. Bunyi logam yang beradu dengan lantai itu terdengar seperti lonceng kematian. Itu adalah kunci menuju properti terakhirmu. Sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang sengaja kubeli lunas atas namamu sebagai alamat penagihan utang pengadilan. Di sana kau dan keluargamu yang serakah itu bisa menikmati udara segar bercampur bau selokan setiap harinya. Ucapku tanpa intonasi belas kasihan sedikit. Kau datang ke ruang rapat ini sebagai Raja Baskara. Sekarang keluarlah dari gedungku sebagai gelandangan yang terhina. Baskara meronta menangis keras dan meneriakkan makian saat tubuhnya diseret paksa keluar dari ruang rapat eksekutif oleh para penjaga keamanan. Pintu kayu mahoni itu tertutup rapat kembali, menelan raungannya hingga tak terdengar lagi. Aku kembali berjalan menuju kursi utamaku, merapikan letak kerah ke meja sutraku, dan menarik napas panjang. Udara di ruangan ini terasa luar biasa bersih dan menyegarkan. Tumor ganas yang selama ini bersarang dalam hidupku telah berhasil kudiagnosis, dioperasi, dan dibuang selamanya ke tempat sampah. Eksekusi pertama di atas meja bundar telah selesai dan kini aku tinggal menikmati simfoni kehancuran mereka di jalanan.
Ruang rapat eksekutif lantai 40 kembali sunyi setelah lolongan putus asa Baskara ditelan oleh tebalnya pintu mahoni dan rewanya turun menuju kehancuran. Aku menekan tombol pada interkom di atas meja menginstruksikan staf kebersihan untuk segera menyemprotkan desinfektan ke area karpet tempat mantan suamiku tadi tersungkur. Udara di kerajaanku tidak boleh terkontaminasi oleh sisa napas seorang pecundang yang sebentar lagi akan resmi menjadi penghuni gubuk reot. Kalau menurut kalian gimana akhir cerita ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka cerita seperti ini. Dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita menarik berikutnya.